kereta masuk and rel terisinya kurang dari 3, maka lampunya bakal hijau, lampu kosong. Ini kurang dari 3 karena kan rel yang di depannya ada 3, jadinya harus kurang dari 3, karena kalau misalnya sama dengan 3 artinya relnya udah penuh gitu loh. Oke. Jadi ini diisi, misalnya relnya 2, kalau 2 kan berarti masih kosong 1, berarti hijau, masih bisa ada kereta yang masuk. Oke. Terus kalau misalnya 3, berarti merah lampunya. Oke. Sip. Oke. Sip. Mantap. Oke. Sip. Jadi sederhana itu ya kira-kira untuk apa namanya? Penyelesaiannya gitu. Jadi itu tadi algoritma dari Rizka ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sama juga algoritmanya sama kayak Rizka atau mungkin beda? Apa perlu kita undi lagi satu orang yang beruntung? Boleh deh, satu lagi deh kalau gitu. Oke. Satu lagi, nanti kita langsung masuk materi. Kacau. Mana? Bisa aja, Mat. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Siapa nih? Siapa ini? Waduh, yang gak dapet tugas kemarin. Iya, tengah-tengah. Wah. Mantap. Baca pulang gak mas? Iya, 2 hari Oh, gak masuk. iya. Baru masuk hari ini ya? Atau enggak masuk juga? Dita ada nih. Masuk sih hari ini. Heeh. Cuma gak tahu Eh, ditugasin gak. iya. Ya udah deh. Pulang. Pulang aja. Oke kamu Dita. Oke. Waduh, tarung seperti Oke, Salma. Kamu yang silahkan. beruntung. Salma, silahkan. Halo, Salma. Apakah kamu ada di sana? Ada tuh Salma. Ya Salma, silahkan jalan. Yuk. Coba di presentasi di mana tugasnya. Halo Salma. Halo, iya bang. Silahkan. Coba. Silahkan Salma. Hah? Waduh. Udah muncul belum bang? Udah. Oke. Silahkan.
Kan, coba gimana? Jadi ini kan ada jalur kereta, misalnya divisi 2. Ini keretanya maksudnya ini, terus ada jalurnya itu ada 3 kemarin yang kata soalnya. Terus jika kondisi penuh, maka lampu akan merah. Kalau kondisi kosong, mati lampu akan hijau. Jika kereta kurang lebih dari jalur, maka kondisi kosong, berarti lampunya akan hijau, berarti masih bisa diisi. Nah, jika keretanya lebih dari jalur, nih kereta misalnya 2, terus jalurnya udah terisi nih 3-tiganya, jadi kondisinya penuh, maka merah. Nah, ini misalnya keretanya 2, berarti masih bisa kan, berarti hijau, masih ada 01. Nah, jika diisi 3, Ayo lo, ayo. Diisi 4 ya, itu kan lebih dari ya. Oh iya, lebih dari. Ayo. Oh iya, bisa. Mantap. Boleh. Sip. Nah, oke. Sip. Mantap. Lah, dia lewat. Kok dia lewat? Enggak. Oh, Enggak ya, ininya sampai ya. presentasinya. Oke, sip. Itu dua tadi 2 orang udah presentasiin tugasnya. Yang saya lihat tadi algoritmanya mirip-mirip sih. Bandingin jalur dengan jumlah kereta. Oke, nggak apa-apa. Itu bagus kok. Bagus. Oke. Untuk kedua orang tadi, Salma dan Rizka, itu udah benar. Apa namanya untuk jawabannya? Oke. Kemudian itu terus diasah terus biar nanti bisa apa ya, nalar codingannya tuh jalan gitu. Maksudnya nalar codingannya tuh jadi lebih tajam lagi gitu. Ntar kalau misalnya ngoding nggak terlalu banyak mikir. Oke. Kira-kira cukup ya segitu dulu untuk presentasi dari teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut materinya aja ya. Sebelum kita masuk materi, ada masuk. Oke. Perkenalkan lagi, nama saya Gali Anggara. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang operator dan juga branching ya. Apa namanya? Control statement ya. Oke, kita akan lanjut materinya ya tentang si control statement. Kemarin kita baru masuk ke if, ya kan, if else gitu. Nah, atau endpointnya kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke control statement yang lain, decision making yang lain. Ntar saya present dulu. Screen dulu. Udah muncul layar saya? Udah muncul? Oke, sip. Seperti biasa kita jangan lupa aktifin si modul Apache-nya biar kita bisa jalanin si PHP di browser. Oke, kita akan langsung masuk ke control statement yang lain. Kemarin kita udah kesini ya, if statement, if else, sama if else if, yang misalkan dia kondisinya itu lebih daripada 1 gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu switch case. Nah, switch case ini itu juga sama bagian dari decision making. Jadi sama kayak if else,
bedanya di switch case ini kondisinya itu maksudnya gini, kondisinya cuma bisa satu aja, satu jenis aja gitu maksudnya. Jadi misalkan di sini contoh, di situ ada switch ya, day. Nah itu ya udah day, nanti yang jadi apa, kondisinya day aja gitu, nggak bisa dibikin kondisi yang lain. Kan kalau misalkan di if kan bisa pakai apa namanya, lebih dari sama dengan, terus and ya kan, dikasih operator and, dikasih operator yang lainnya gitu kan, jadi lebih banyak kondisinya. Terus dikasih else if gitu kan, ntar kondisinya beda lagi dengan yang kondisi yang pertama gitu kan. Nah sedangkan si switch case ini dia kondisinya biasanya cuma satu jalur aja gitu. Jadi kan day, ya udah day aja yang dikondisiin, dan itu nggak bisa dibikin kayak lebih dari atau kurang dari, atau nanti di end dengan apa kondisinya, misalkan day sama dengan satu, end day kurang dari berapa gitu. Nah itu nggak bisa dibikin kayak gitu. Jadi si switch case ini dipakai untuk satu kondisi aja. Tuh. Contohnya di sini contohnya di situ ada variable day sama dengan satu gitu ya. Di sini contohnya bikin program nampilin nama hari dari angka gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita bikin day-nya itu 1, maka nanti yang keluar adalah Sunday, hari Minggu. Misalnya kita inputin day-nya 2, nanti yang muncul adalah Monday, dan seterusnya sampai hari ke-7. Nyampe 7 ya? 7 ya. 7 itu berarti Sabtu nanti. Itu. Jadi dia cuma satu kondisi aja bentuknya. Nah, strukturnya kayak gitu. Strukturnya switch dalam kurung. Nah, dalam kurung switchnya itu kita masukin variabel apa yang kita mau kondisiin. Biasanya bentuknya konstan atau biasanya konstan sih, jadi nggak bisa berubah-berubah. Switch, kita masukin variabel di situ yang kita mau kondisiin. Nah, di dalam situ ada kurung kurawal kan. Setelah itu ada kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal itu, dalam bloknya si switch, di dalam bloknya switch itu yang ini ya. Jadi dari kurung sini sampai kurung sini itu berarti di dalam bloknya switch. Di dalam bloknya si switch ini ada case. Nah, case ini itu yang masuk nih. Dulu baru masuk. Yang nanti ngerubah alur daripada si program gitu. Jadi kalau misalkan kayak di walah. Oke. Oke, numpang wifi. Apa usaha? Saya suka usaha. Bagus. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di if else, di if ya. Tadi kan kalau misalkan di if itu kan kalau misalnya si kondisi yang di dalam kurung if-nya itu terpenuhi, maka nanti masuk ke dalam badan ini kan, statementnya, ke dalam kurung kurawal si if itu kan, di dalam sini tengah-tengah sini. Kalau kondisi dalam kurung if-nya itu terpenuhi. Nah, si switch case juga sama. Kalau misalkan si case-nya ini case di sini kondisi nih. Nah, kalau misalkan si day-nya itu sama dengan nilai yang ada di sini, berarti nanti dia bakal masuk ke sini. Gitu. Nah, dia nanti nggak akan masuk ke case yang lain. Misalkan day 1, ya udah ke sini aja. Nanti sisanya itu nggak akan anggap gitu atau diabaikan. Sama kayak if else kan. Kalau misalkan si if yang di sini tuh true nilainya atau dia terpenuhi, berarti masuk ke sini. Si else kan nggak tereksekusi juga kan. Berarti kan yang nempel cuma satu kondisi aja gitu yang bakal nanti jalan. Satu statement bagian yang terpenuhi aja. Yang nggak terpenuhi itu nggak akan jalan. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan dia nanti D-nya 2, ya udah case yang satu ini nggak akan dianggap sama dia karena case-nya nggak sesuai dengan angka D-nya gitu. Jadi kalau misalnya D-nya 1, ya berarti nanti dia bakal ngecek di sini mana yang D-nya 1. 1 di sini, oh berarti nanti masuknya ke sini. Nah, yang kedua ada ketiga dan seterusnya itu nggak akan dianggap. Oke. Ini bisa kita coba.
biar tahu gimana cara kerjanya gitu. Oke. Saat sini ada day, dengan teman-teman boleh ikutin juga. Kita praktekkan. Switch day, case, misalkan 1 gitu ya. Nah 1 ini kondisinya. 1 ini kondisinya. Terus kita harus akhiri dengan break. Jadi setiap case itu diakhiri dengan break. Tujuannya adalah biar si statement ini nggak turun ke bawah gitu. Misalkan echo, misalkan hari Minggu ya. Nah, misalkan di sini ada 2 case. 2 ini misalnya Senin. Nah, kalau misalkan di sini nggak dikasih break, nanti dia bakal print dua-duanya, 1 dan 2. Dia turun gitu. Jadi nggak berhenti sampai si ngeprint si minggunya doang, tapi nanti turun ke bawah. Tuh. Oke, misalkan kita coba 2 ini dulu ya. Coba 2. Kalau host PP basic. Nah, Minggu ya. Nah, kalau misalnya kita hilangin breaknya, misalnya komen ya breaknya, terus kita refresh, dia printnya dua-duanya. Jadi dia nggak berhenti sampai sini, tapi dia lanjut ke bawah-bawahnya gitu. Nah itu kenapa makanya dikasih break. Ibaratnya ini kayak pembatas. Oh, udah berhenti gitu, statementnya sampai sini aja gitu. Ya, makanya di sini nanti yang nampil adalah si minggunya aja gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih break, nanti dia lanjut ke bawah terus. Misalnya ada 10 case, ya udah nanti dari atas sisanya nyampe ke bawah itu keprint semua gitu. Nah, ini coba kita lanjutin case 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ganti hari, misalkan day-nya diganti jadi 3. Misalkan keluarnya hari Selasa ya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Decision making dari switch case. Contohnya ya. Ini saya copy di code file aja ya, biar misalkan mau copy. Ini linknya saya kasih taruh di chat kalau misalkan mau akses code filenya. Oh, kurang 1 lagi, hari Sabtu ya. Jadi strukturnya kayak gitu ya. Strukturnya dia switch dalamnya adalah konstan atau variabel yang nanti mau dikondisikan, yang mau dicek kondisinya itu kayak gimana. Baru ntar di bagian case-nya itu adalah kondisi-kondisinya. Case ini kondisinya apa? Ntar baru di sini ada statementnya kalau misalkan kondisi ini terpenuhi. Nah, untuk case-nya, untuk kondisi ini, untuk apa? Nentuin kondisinya itu bisa selain daripada angka. Kita bisa pakai teks misalnya. Misalnya kita buat dia pakai inisial gitu ya contohnya. Misalnya kita coba ganti ya. Misalkan kita ganti jadi M untuk minggu misalnya. Terus S untuk Senin. Misalkan SE untuk Selasa gitu. Terus ini untuk R itu untuk Rabu. Terus K untuk Kamis, J untuk Jumat,
terus S untuk misalkan SA gitu. S itu Sabtu contohnya ya. Ini saya coba contohin yang dia itu pakai string atau pakai teks. Tadi kan pakainya angka ya. Nah, kita coba misalkan kita bikin jadi misalnya SE gitu. Kita refresh, selesai ya. Nah, kita rubah jadi SA, harusnya Sabtu yang muncul. Gitu ya. Jadi untuk kondisi itu, untuk case-nya itu bebas. Tapi dia cuma satu kondisi aja yang bisa kita case. Enggak kayak if else yang bisa kita bikin banyak kondisinya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Silakan, ada yang mau tanyain di sini tentang switch case. Ayo yang nanya. Sampai sini udah paham? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut lagi materinya. Ini bisa diikutin, dirubah sesuai dengan kreasinya gitu ya. Ini saya cuma contohin aja pakai teks atau pakai string. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini ada yang namanya default statement. Jadi default statement ini dipakai untuk ngarahin atau ngalirin gitu ya, ngalirin alur program kalau kondisi yang di case-nya itu nggak ada yang cocok. Ya ini sama aja kayak di else kalau di if itu. Jadi default ini kalau misalnya kita samain sama kayak di if else itu si else-nya. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi yang di atasnya itu nggak terpenuhi semua, nanti masuknya ke else yang terakhir. Nah, default ini juga sama fungsinya untuk sebagai ibaratnya jalur terakhir gitu ya. Kalau misalnya kondisinya itu nggak ada yang cocok, kita bisa pakai default. Default titik 2 baru statementnya apa. Misalnya kita coba, misalnya di sini ya, di bawah sini nih, di akhir. Biasanya default itu taruh di paling akhir gitu, nggak taruh di atas. Karena dia bentuknya else gitu kan, mirip kayak else kalau di if. Kita bikin default titik 2 ya. Misalkan kita bikin echo hari tidak ditemukan contohnya. Kita save. Ini default ya, taruh di paling bawah setelah case break yang terakhir. Kita misalkan nggak sesuai nih kondisinya, ini kan udah M, S, SE, R, K, J, S, A gitu kan. Ini kan pasti cocok semua. Tapi kalau misalnya kita rubah jadi Z gitu misalkan, kan itu kan nggak ada di kondisi case kan ya, nggak ada yang cocok sama si kondisi yang ada di case. Kita refresh ini. Nah nanti masuknya dia ke default karena nggak ada kondisi yang cocok di atas. Nah makanya nanti terakhir adalah ke sini kalau misalkan nggak ada kondisi yang cocok itu, nanti masuk ke yang hari tidak ditemukan ya, itu default. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Masih gampang ya di sini? Mau tanya, Oh, ada masalah. Boleh. kan apa namanya default ini kan prinsipnya tadi sama kayak else. Yep. Nah terus cara milih penggunaan, misalnya kita mau bikin coding nih, cara kita nentuin mau pakai if else atau switch case ini gimana?
Oh, oke, sip, pertanyaan bagus. Gimana caranya kita nentuin kapan pakai if else, kapan pakai switch case? Oke. Gini, kalau misalnya kita mau bikin yang kondisinya itu agak kompleks gitu ya, kondisinya itu agak banyak. Misalnya kayak butuh kondisi A nanti di AND dengan kondisi B, nanti di OR dengan kondisi yang apa dibandingin dengan kondisi apa, itu di if misalnya. Misalkan kita bikin ya, if kondisi A nanti di AND dengan kondisi B, terus nanti di OR gitu misalnya. Nanti misalkan dia dibandingin juga nih, AND misalnya dihitung. Saya ini aja deh, count gitu ya, count ngitung misalkan variabel A gitu, itu lebih daripada X enggak gitu ya, misalkan itu ya kondisinya kompleks gitu ya contohnya. Nah ini kita bisa pakai if else. Ya memang dalam satu pengecekan itu ada banyak gitu kondisinya. Kondisi yang kompleks kita bisa pakai if else. Sedangkan kalau misalnya kita cuma butuh satu kondisi aja, misalkan kita tulis ini misalnya variabel apa gitu, kita mau case, kita mau atur alurnya gitu kan, kita bisa pakai switch case. Misalkan kayak gini, misalnya nentuin hari gitu ya dari inisial gitu ya, kan cuma satu doang butuhnya kondisinya. Kalau misalkan dia di variable d-nya itu isinya m, ya berarti minggu gitu. Jadi nggak ada kondisi-kondisi yang kompleks gitu ya, nggak banyak, cuma satu doang gitu. Itu sih biasanya. Contohnya apa ya? Misalnya gini deh. Misalnya yang dia cuman butuh satu kondisi aja itu Input lift mas. Input lift. Bisa. Oke, misalkan contoh sederhananya bisa kita lihat ya, yang sering kita lihat itu lift misalnya. Misalkan lantai lift sama dengan 1. Switch lift. Case misalnya, kalau misalkan dia lantai 1 berarti misalkan dia contoh ya, misalkan dia eho misalnya contoh. Pergi ke lantai, misalkan lantai apa ya, first floor FR apalah itu, ground floor mungkin. Terus bisa 2 gitu ya, pergi ke misalkan lantai LG, itu lebih lower ya, misalkan ini LG itu contohnya, ini GF gitu ya. Kondisi-kondisi yang cuman butuh satu kondisi aja gitu, cuman butuh satu kondisi yang gak kompleks gitu. Jadi kita bisa pakai switch case kalau misalkan untuk kondisi yang kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan kita butuh kondisi yang kompleks, yang banyak gitu ya, butuh di AND, butuh di OR dengan yang lain itu kan, banyak macamnya gitu, kita bisa pakai if else. Yang mungkin nanti kondisi di else if yang kedua, misalkan kita
if misalkan ini kondisi A misalkan di end dengan kondisi B gitu, dan eksekusi statement apa. Misalkan nanti di sini bisa jadi itu kondisinya bukan kondisi A dan kondisi B lagi yang dibandingin gitu. Misalkan kondisi C contohnya. Misalkan di N dengan kondisi D gitu. Kan nggak sesuai nih, nggak sama kan? Nah, tapi kalau misalkan si switch case dia cuma satu kondisi aja, kondisi A ya udah, A aja yang dicek sama dia. Oh, kondisi A itu nanti apa? Oh, kalau misalkan nggak yang pertama berarti yang kedua gitu. Misalnya yang if else itu kayak gini. Bisa bukan cuman kondisi yang udah dicek di if pertama aja, tapi kalau misalnya kita mau bikin kondisi baru di if selanjutnya itu bisa gitu, lebih kompleks itu sih kira-kira. Gimana, masih bingung atau kurang jelas? Ini udah kasih. Oke, sama. Ada lagi yang mau tanya? Ya, ada mau tanya lagi, silakan. Nggak ada? Udah paham sampai sini? Oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau tanyain, kita lanjut lagi. Oke, ini untuk yang switch case ya. Jadi gitu kira-kira. Mirip kayak if else, bedanya ini satu kondisi aja yang bisa kita bisa cek gitu. Kalau misalkan di if else kita bisa bikin kondisinya itu ceknya itu lebih kompleks gitu, lebih banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. Kita masuk ke looping. Control statement yang selanjutnya, looping. Ada yang tahu looping itu untuk apa? Pengulangan. Apa yang diulang? Yang diulang apanya? Statement yang memenuhi kondisi. Oke, sip. Mantap. Wah, kayaknya udah ini nih. Udah ngerti tentang looping. Oke. Kita masuk ke pengulangan atau looping. Jadi looping digunakan untuk mengulangi statement berkali-kali ya, sesuai dengan kondisinya. Jadi kita bisa ngatur nih, kira-kira kita mau ngulang si kondisi itu berapa kali gitu. Oke, gini deh. Saya akan coba kasih gambaran gimana kalau misalkan nggak ada looping. Ini saya ntar dulu deh. Misal gini, misalkan di sini saya oke deh, misalkan echo gitu ya, hello guys gitu, kayak youtuber. Nah, misalkan saya di sini ada teks gitu ya, echo ngeprint gitu, nyetak. Oke, ini misalkan kita coba jalanin di sini. Oh, ini saya deh. Saya komen dulu. Oke, hello guys gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan saya mau nyetak ini sebanyak 3 kali gimana caranya? Saya mau print nih ini 3 kali, gimana caranya?
Kalau tanpa looping echo 3 kali. Ya harus di echo 3 kali gitu ya. Misalnya tanpa looping gitu. Misalnya kita tanpa looping. Artinya 3 kali nih kita kopas gitu ya. Jadi muncul 3 kali kan. Nah, kalau misalkan butuh 100 kali tanpa looping, berarti kan kita harus ngopi ini sebanyak 100 kali juga kan ya. 100 baris echo hello guys gitu. Main 100 kali. Ini baru 3 gitu kan. Misalnya 100 kali gimana gitu. Kalau 100, kalau misalnya 1000 gimana? Kan pegal gitu. Belum ngitunginnya ini udah yang keberapa gitu. Kita nggak tahu itu udah yang keberapa gitu. Nah, itu baru nggak cetak doang gitu, echo doang gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada perhitungan yang memang perlu berkali-kali gitu diulang gitu. Misalkan kayak kita ngitung apa ya? Ngitung luas gitu ya, hitung luas apa gitu ya, luas lah pokoknya, luas apa kayak. Saya ada rumusnya gitu. Ya, pokoknya melakukan perhitungan. Nah, kalau misalkan perhitungannya itu dia butuh dilakukan sebanyak 100 kali. Misalkan tanpa looping kan kita harus ngopi tuh 100 kali perhitungan gitu. Iya, kalau misalkan itu 100-100-nya bener rumusnya. Ya, entah salah ngetik lah atau ada yang beda lah dari yang satu ke yang lainnya gitu kan. Nah, itu kan pasti bakal jadi masalah juga gitu. Pegal juga gitu kan ya kita ngurusin kayak gituan doang gitu. Nah, di sini ada looping. Fungsinya adalah untuk kita bisa mempersingkat codingan kita gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi kalau misalkan kita mau melakukan perulangan di codingan kita atau statement kita. Nah, di sini ada beberapa looping yang bakal kita pelajari. Jadi ada for, ada while, sama do while, ada 3 ya. Oke, mungkin kita masuk ke yang for-nya dulu biar gampang ya, kelihatannya gampang. Oke. Jadi si looping for ini, for loop statement itu konstruksinya atau susunannya gitu ya. Itu yang pertama adalah inisialisasi. Jadi ini inisialisasi dulu sini, inisialisasi variabel gitu ya. Terus dibatasi dengan titik koma. Yang kedua adalah kondisi. Nah, kondisi ini tuh sama dengan kondisi yang ada di if else atau di switch case yang kita udah pelajari. Terus switch dulu. Oke. Jadi kondisi di sini adalah kondisi yang sama dengan kondisi yang sebelumnya kita udah pahami. Ya, bisa pakai operator AND, operasi pembanding, terus pengoperasian yang lainnya yang nanti ngeluarin tipe data boolean, true atau false, intinya gitu. Intinya di sini tipe datanya nanti adalah yang keluar true atau false hasilnya. Pokoknya mau perhitungan kayak gimana pun, mau operasi apapun, yang penting nanti keluarannya adalah true atau false. Titik koma lagi ya setelah kondisi. Di sini ada increment atau decrement. Jadi sebenarnya di sini di bagian increment atau decrement ini adalah statement sebenarnya. Cuman basicnya adalah kita pahami dulu di sini adalah increment atau decrement. Jadi biasanya kalau misalnya kita melakukan looping, biasanya di sini ada yang namanya increment atau decrement. Jadi biasanya yang di sini itu adalah untuk ngurangin si nilai dari variabel yang kita inisialisasi di sini atau kita nambahin gitu. Pokoknya di sini increment atau decrement. Nah, selanjutnya adalah di sini ada badan looping. Badan looping di sini adalah statement atau codingan yang kita mau ulang atau looping ya. Jadi misalnya kayak tadi tuh kita mau bikin nih, contoh di sini ya. Sini kita mau bikin hello-nya nih. Hello-nya misalkan kita mau bikin sebanyak 11 kali. 10 kali.
Nah, kita bisa bikin kayak gini. For $i sama dengan 0. Ini kan inisialisasi variabel ya. Maksudnya kita ngasih nilai gitu kan. Kita ngasih nilai ke variabel. Kita deklarasi variabel di sini gitu lah kasarnya gitu. Kita deklarasi variabel di sini, kita kasih nilai 0 ke variabel i. Titik koma. Ya, ini kondisi bagian yang pertama. Batasi dengan titik koma. Bagian yang kedua adalah kondisinya. Nah, ini kondisi menghasilkan true atau false kan. Di sini kan variabel i yang di sini ya, kurang dari 10. Hasilnya apa nanti? Boolean kan? True atau false? Benar atau salah? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kira-kira hasilnya apa? I kurang dari 10. True atau false? Yo. True. Oke, ya, true. Karena si i itu kurang dari 10 kita. I-nya itu 0 ya. 0 kurang dari 10 ya, true. Ya, berarti benar. Nah, selama si kondisi ini. Jadi sebenarnya yang ngatur loopingnya nih, yang ngatur perulangannya ini adalah di bagian kondisinya sebenarnya. Secara dasar ya, secara basicnya itu yang ngatur si kondisi. Jadi selama kondisi ini itu true, ya, looping akan terus berjalan. Tapi kalau misalkan kondisinya ini udah false, dia bakal selesai loopingnya. Dia nggak akan masuk ke looping. Gitu. Jadi ini kalau misalkan kita mau ulang terus, ini bikin true. Gimana caranya biar kondisinya ini true di sini. Oke, selanjutnya bagian ketiga, jangan lupa dikasih tanda titik koma untuk membatas bagian yang kedua dengan ketiga. Selanjutnya ada increment atau decrement. Nah, di sini kita pakai increment ya. Kita udah belajar increment kemarin kan. Operator increment plus. Variabel plus ya, bukan pijit plus. Ayo. Oke, di sini ada variabel i plus. Artinya berarti si variabel i ini itu ditambah 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada badan loopingnya. Nah, ini nanti yang bakal diulang sebanyak selama si kondisinya itu true. Gitu. Nah, kira-kira tadi saya udah jelasin sih ya. Kira-kira nih, ini loopingnya berapa kali? Looping ini bakal berapa kali ngulang nih dia nih? 10. Wih, udah pada tahu nih kayaknya. Oke. 10. Ya. 10 kali. Oke, nanti saya jelasin kenapa jadi 10 kali. Kenapa bisa 10 kali looping gitu kan. Mungkin kita bisa, kalau misalnya udah tahu, kita bisa langsung ngebaca dari si kondisinya. Cuman gimana sih cara prosesnya gitu ya? Proses looping itu kayak gimana sih? Nanti saya jelasin. Nah, di sini dia ngulang 10 kali. Jadi bacanya itu kayak gini. Bacanya dimulai dari sini. Jadi langkahnya itu dari sini. Pertama dari bagian inisialisasi. Jadi i sama dengan 0. Selanjutnya bagian kedua ke sini. Bagian kondisi. Dia ngecek nih. Si i-nya itu kurang dari 10 enggak gitu. Kalau si i-nya itu kurang dari 10, masih kurang dari 10, maka dia masuk ke sini. Bukan ke sini ya. Jadi arahnya itu bukan dari sini ke sini terus ke sini, enggak, tapi ke sini. Jadi saya bisa draw ya, gambar. Oh, ini. Jadi yang pertama adalah dari sini dulu. Kelihatan enggak? Wah, kayaknya kurang kelihatan. Warna merah kali. Dari sini. Enggak kelihatan. Hapus.
Pertama dari sini nih, 1, ya kan? Terus kedua di sini, ngecek kondisinya. Kalau misalkan si kondisi ini true, nanti dia bakal masuk ke sini. Jadi bukan ke yang bagian 3 dulu, tapi ke bawah dulu. Nah, setelah si statement ini selesai dijalankan, ya, sampai sini, ini kelar lah pokoknya, baru nanti masuk ke sini. Ini yang terakhir. Gitu. Itu yang pertama ya, loop yang pertama. Jadi dari awal sini dulu. Ini inisialisasi ini tuh pertama kali dijalanin. Baru yang kedua itu bagian kondisi. Ketiga si badan looping. Keempat baru si increment atau decrementnya. Nah setelah itu dia balik lagi nih ke sini lagi. Dia balik ke bagian kondisi. Jadi langkah pertama doang nih, inisialisasi ini dijalanin. Jadi udah looping kedua dan seterusnya. Dari si bagian ketiga balik lagi nih ke bagian kondisi. Ngecek lagi nih si i-nya itu masih kurang dari 10 enggak. Tadi kan kita udah increment ya. Berarti kan si i-nya nambah jadi 1 misalnya gitu ya. Berarti 1 masih kurang dari 10. Artinya true. Nah, dia bakal masuk ke badan program sini gitu. Jadi setelah dari kondisi, badan program jalanin echo hello gitu. Baru nanti masuk ke sini. Jadi setelah dari sini, dari statementnya, badan loopingnya increment lagi gitu. Sampai si kondisi yang di sini itu adalah false. Jadi kondisi false-nya itu berarti i-nya itu adalah 10. Karena 10 enggak kurang dari 10, berarti false. Nanti dia bakal keluar dari looping. Gitu. Oke. Mungkin saya sedikit jelasin ya. Atau mungkin coba deh dijajal dulu gitu ya. Setelah dijajal nanti kita coba lihat gimana prosesnya. Kita bikin dulu for. Kita bikin variabel i misalnya. Sama dengan 0. Dolar i misalkan kurang dari 5 gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Dolar i plus plus. Sini misalkan echo misalkan halo gitu. Spasi gitu ya. Jadi sini biar ada jarak antara kata pertama dengan yang sebelumnya. Jadi saya kasih spasi di sini. Kita save. Kita coba buka di sini. Nah, di sini balik 5 kali ya gitu. 1 2 3 4 5. Udah diketik. Udah ya, udah ketik ya. Oke. Nah, kenapa dia bisa keluar halo sebanyak 5 kali gitu ya. Oke. Sini saya coba jelasin dulu sedikit. Ini saya kasih komen. Kelihatan ya? Oke. Sini kita coba sedikit analisa gitu ya, si looping ini. 5 kali ya, nggak banyak. Yang pertama kita bikin variabel i-nya dulu. I atau nggak usah pakai i aja. Itu kan pertama kali kan kita bikin sini. Dolar i sama dengan 0. Oke, berarti si i itu adalah 0. Oke. I-nya 0. Tadi seperti yang tadi kita udah lihat ya. Langkahnya berarti dari inisialisasi, terus ke kondisi, terus ke badan program, baru terakhir di increment. Nanti balik lagi ke kondisi, badan program, increment.
lagi selama si kondisinya ini true, terus badan ke kondisi badan looping, maksudnya badan looping statementnya increment terus kondisi badan looping increment sampai si ininya false baru keluar. Selama ini true masih terus ngulang tiga ini ngulang terus nih, kondisi statement increment kondisi statement increment gitu aja terus. Jadi inisialisasi ini jalan cuma pertama kali doang. Oke, lanjut. Pertama kali i nya itu adalah 0. Oke, ya 0 kan. Terus dia nyetak, oh enggak, bukan nyetak. Terus di sini dicek nih hasilnya. Yang pertama apa? I kurang dari 5. Hasilnya apa? True atau false? I kurang dari 5. I nya 0. Hasilnya true atau false? True. Oke, true. Nah, berarti kan dia masuk dalam badan program ya, karena true kan. Dia masuk ke badan looping, badan program terus badan looping ya. Nah, dia cetak nih echo hello. Halo maksudnya. Cetak halo satu kali. Oke. Oke, misalnya kita bikin di sini output deh gitu ya. Bagian sini kita bikin output gitu. Biar enak. Halo. Spasi, oke. Kita per langkah aja. Nanti ini langkah pertama. Nah, kedua nih. Berarti kan tadi si i-nya 0 kan ya. Nah, kan setelah dia masuk ke badan looping, masuk ke increment. Nah, sekarang i-nya berapa? Tadi i-nya 1 nih. Sekarang i-nya berapa? 1 lagi. I-nya 0 kan. Sekarang i-nya berapa setelah di increment? Oke, 1 ya. Oke, jadi gelar i sama dengan 1 sekarang. Nah, terus kan tadi kan langkahnya gitu ya, dari increment balik lagi ke ngecek kondisi. I kurang dari 5. True atau false? I-nya 1 kan, kita lihat ya. I kurang dari 5, true atau false? True. Oke, itu true. Berarti masih ngulang dong, masih masuk ke badan looping. Berarti si halo ini kita cetak lagi. Halo yang kedua, spasi. Oke. Setelah dari sini, increment lagi. Berarti i-nya jadi 2 kan ya. Jadi 2. Terus i kurang dari 5, true atau false? Masih true ya. Karena dia true, berarti nyetak halo lagi. Halo, spasi. Oke. Sesuai dengan teksnya ini ya. Halo spasi, oke. Setelah dari sini increment lagi sama dia. I plus plus. Berarti si i-nya sekarang jadi 4. Ini looping keempat. I-nya jadi 3. Oh, 4 sih. Looping keempat, i-nya 3, oke. Salah, balikan. Nah, i kurang dari 5. 3 kurang dari 5, true. Ya enggak? Karena true, berarti dia nyetak ini lagi, halo. Lagi. Halo. Ada 4 nih. Terus setelah dari sini dia increment lagi, i plus plus. Nah, terus selanjutnya bagian ke-5, langkah ke-5, i-nya itu udah jadi 4. 4 kurang dari 5, true, ya kan? Iya, i di sini i-nya udah 4. 4 kurang dari 5, true. Oke. Karena true, dia ngecek dia nyetak halo lagi. Berarti kita bikin lagi tadi ya. Halo spasi. Tuh 2 3 4 5, oke. Karena dia udah nyetak si halonya, berarti dia increment. Otomatis si i-nya jadi ya, kalau ada saat ke-6 i-nya itu jadi 5. 5 kurang dari 5, true atau false? False. Oke. Karena false, udah dia nggak akan masuk ke badan looping. Karena di sini false, dia langsung keluar, udah. Dia nggak akan nyetak lagi karena udah false, sudah berhenti loopingnya, stop message. Gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini muncul halo sebanyak 5 kali, karena tadi sini ya, kita udah lihat, kita udah analisa kenapa dia itu bisa nyetak halo sebanyak 5 kali. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Silahkan.
Saya mau tanyain nggak? Nggak ada. Oke, udah paham ya berarti ya konsep loopingnya gimana. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya kita secara kasat mata ya, secara kasat mata lagi. Secara langsung kita bisa lihat nih. Ini loopingnya berapa kali? Kita lihat aja di sini. Di sini 0. Sini operator kurang dari 5. Berarti kalau misalkan dia 0 sampai 5 itu selisihnya kan selisihnya lagi. 0 ke 5 berarti kan 5 ya. 1 2 3 4 5. 5 selisihnya. Nah, karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, berarti kan dia nggak bisa si i-nya itu sama dengan 5 gitu kan ya. Nggak bisa sama dengan 5. Berarti kok gitu ya. Bentar. 0. Oh iya, lupa. Dimulai dari 0 ya. Berarti dia jadi 6. 0 1 2 3 4 5 6. 0 1 2 3 4 5. Dari 0 berarti hitungannya jumlahnya adalah 6 kali. Kalau dari 0 ya. Ini kan di sini yang kita lihat 0 dari 0 ke 5. Jumlahnya ada 6. Atau gampangnya gini deh biar enak. Kalau misalkan 1 kan 1 2 3 4 5. Karena di sini dia kurang dari, nanti kan nggak bisa sama. Kayak nggak bisa sama dengan 5 ya, karena kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Makanya di sini nanti loopingnya sebanyak 4 kali. Tapi misalnya kita bikin kurang dari sama dengan, berarti si i-nya itu bisa sama dengan 5. Berarti ini bakal ngelooping sebanyak 5 kali. Gitu. Tapi secara misalnya kita mau lihat di dijabarin gitu ya, kayak gini. Ya. Oke. Kalau misalnya udah paham, udah nggak ada yang tanyain, kita langsung lanjut lagi. Atau ini udah dicoba? Sebenarnya ada hal yang unik sih di sini. Tadi kan saya sempat sedikit nyinggung ya. Di sini itu sebenarnya bukan increment sama decrement doang gitu. Tapi di sini itu statement sebenarnya. Maksudnya statement itu gimana? Gitu. Karena misalnya di PHP kita lihat di sini itu ini adalah statement gitu kan ya. Statement. Nah, ini sebenarnya kita bisa masukin statement itu di sini. Statement ini itu di sini. Misalnya statement ya. Oh, nggak bisa. Berarti ini berlaku di C doang, C sharp. Oke, soalnya di C sharp bisa. Oh, berarti nggak bagus nih. Nggak bagus. Nggak bisa berarti. Oke. Menarik. Kalau di N misalnya koma. Ntar. Saya masih penasaran. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti emang di sini nggak bisa. Soalnya di C Sharp atau di Java itu bisa. Berarti emang PHP nggak bisa nih. Berarti emang nggak salah berarti. Teorinya salah. Berarti emang nggak bisa. Berarti emang dia khusus untuk increment sama decrement aja. Oke. Karena kalau misalnya di C Sharp kita bisa masukin, atau di Java gitu ya, kita bisa masukin statement di dalam sini. Termasuk deklarasi variabel atau inisialisasi variabel di sini. Gitu. Oke, berarti mentok di sini ya. Berarti nggak bisa. Berarti bisa di sini increment atau decrement. Oke. Kalau misalkan gak ditanyain, saya mau nanya deh kalau gitu. Kira-kira kalau misalkan saya ilangin si incrementnya, hasilnya apa?
increment saya hilangin. Hasilnya apa? Ada tahu? Error gimana? Error ya? Nggak error, ini jalan. Tak terhingga, widih, anak matematika. Oke, ya. Nanti loopingnya tuh nggak akan berhenti loopingnya, ya tak hingga gitu ya, tak hingga. Jadi loopingnya akan terus-terusan gitu, sampai error, sampai nggak terhingga gitu. Ya di sini sebenarnya sih di browser udah menangani hal itu gitu. Kalau misalnya udah loopingnya udah terlalu banyak gitu, dia pasti bakal berhenti otomatis. Karena si nilai i-nya tuh nggak akan berubah gitu, pasti terus hasilnya gitu ya. Makanya kenapa dia nggak berhenti? Ya karena ini si nilai i-nya itu nggak akan berubah karena nggak di plus atau nggak diapain gitu ya. Tapi kita bisa bikin simple sebenarnya. Kita nggak perlu bagian ketiga ini. Kita cukup dua bagian ini sebenarnya untuk bisa jalanin si looping ini dengan benar gitu. Dengan benar gitu ya. Tanpa bagian ketiga. Kalian tahu gimana? Jadi cuman cukup dua ini doang. Kita udah bisa jalanin looping ini dengan benar. Hasilnya sama kayak gini. Bisa hasilnya sama kayak gini. Kalian tahu diapain? Mulai bingung. Ayo, bingung. Saya masih penasaran ya. Nggak bisa juga, oke? Sip. Penasaran saya udah terobati. Ya gimana kira-kira caranya? Gimana caranya dia nggak pakai bagian ketiga ini, bagian increment atau decrement, tapi loopingnya tetap bisa jalan dengan benar gitu. Tahu nggak? Oh. Tahu? Oke. Ada yang pernah ngoprek si ini perulangan looping ini? Perulangan looping lagi. Perulangan for perulangan looping. Enggak. Gimana yo? Malam-malam mikir. Malam-malam mikir. Oke deh. Caranya gampang sebenarnya. Kita bisa pindahin si increment-nya itu di sini. Kita bikin di sini udah sama dengan. Kita coba ya. Tuh 2 3 4 6 malah. Salah, kelebihan. Ya enggak? Sama kan hasilnya? Tanpa bagian ketiga kita bisa bikin output yang sama gitu ya. Menghemat kan? Menghemat, ngirit ini aja. menghemat satu bagian di for, tapi nggak disarankan sih, maksudnya nggak harus selalu kayak gini gitu. Kalau misalnya kita memang perlu bagian ketiga pakai
Cuman kira-kira ini cuman apa iseng-iseng aja lah. Ibaratnya kayak kita coba ngoprek. Sebenarnya ini bisa diapain sih? Kita bisa cari algoritma lain nggak sih dari yang udah ada gitu. Kita coba out of the box gitu. Kita coba nggak biasa gitu. Sesuatu yang nggak biasa oh bagian if for itu ada inisialisasi, ada apa namanya kondisi sama increment dan decrement. Coba kita eksperimen tanpa increment atau decrement gitu ya. Kita coba gabungin terus ini gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Kita coba iseng-iseng aja. Rusakin. Kita coba ngoprek gitu ya. Jadi bukan cuman peralatan aja bisa kita oprek, tapi codingan juga bisa kita oprek. Mas mau nanya deh. Ya, boleh silakan. Ini titik koma yang paling akhir itu harus ya? Itu kenapa harus? Ini. Iya. Kita coba hilangin ya. Selanjutnya nggak ada. Kalau dihilangin error. Iya, error. Kenapa harus? Itu ada jawabannya. Oke. Jadi apa ya? Ini ngebatasin antara bagian 1, 2 dan 3. Kalau misalkan nggak ada ininya, nggak ada semikolonnya, nggak ada titik komanya, nanti dia nggak tahu bagian mana yang kosong atau bagian mana yang nggak ada. Kan bisa aja kita nggak pakai ini, misalnya contoh kita hilangin bagian kedua, atau gini deh, kita pakai increment nih. Kira-kira dia bakal tahu nggak kita cuman pakai bagian 1 sama 3? Enggak. Enggak kan? Jadi kayak udah suatu kayak udah rumusnya itu harus ada 3 bagian. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi iya harus dipakai. Kalau misalnya nggak dipakai dia bingung. Kita mau ngisinya itu bagian yang mana? Bagian 1, 2 atau 3? Ini bagian pertama. Ini bagian berapa nih dia mau ngisi? Sebenarnya saya mau pakai bagian ketiganya aja, tapi keduanya kosong. Kalau misalnya kayak gini dia bingung. Ini mau ngisi yang kemana nih dia? Ya kalau misalnya dia mau ngisi yang ketiga ya udah. Berarti keduanya kosong. Ketiganya diisi. Terus gimana cara berhentinya? Bisa. If i-nya itu kurang dari 5, kita coba pakai hal yang nggak biasa dipakai. Kita coba ya. Ceger. Kosong dong. Karena kurang dari 5, salah. Balik nih. Harusnya lebih dari 5. Gitu ya. Paham di sini? Kenapa dia harus pakai titik koma? Ya karena itu untuk ngebatasin. Ini kita mau pakai yang mana? Bagian yang mana kita mau pakai? 1, 2 atau 3. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, ya bingung dia. Kayak gini, kita mau pakai bagian yang mana nih? Ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Mas, dari saya nih personal nih. Kan itu plus-plusnya ditaruh di belakang. Berarti urutan ngebacanya si I itu dinilai Bandingin dulu baru ditambahin ya? Bandingin dulu dong. Iya dong, berarti dibandingin sama kondisi dulu dong baru di plus-plus. Benar sekali. Oke. Udah sih itu aja. Oke. Sip. Oke, Mas. Yuk. Ada yang lain yang mau ditanyain? Silakan. Ada satu apaan tuh? Mas, contoh yang di Kremen dong. Gimana? Di chat, Mas. Oh, di chat, bentar. Kita chat. Aduh, di chat. Di chat. Aduh, japri. Di chat. Yang di Kremen. Oh, yang di Kremen. Oke. Contoh yang di Kremen. Sebenarnya yang beda antara ya increment dengan decrement itu adalah
Yang bedain antara decrement dengan increment adalah kondisinya. Kalau misalnya kita mau increment biasanya ya adalah di sini pasti kurang dari. Kalau misalnya ini lebih dari nggak akan ketemu nanti. Contoh misalnya kita bikin lebih dari I sama dengan 0. I nya 0 kan, 0 lebih dari 5 nggak? Enggak kan? Pasti nggak akan ketemu di sini. Atau sebaliknya. Misalnya kita bikin di sini I-nya 10 gitu ya. Di sini lebih dari 0. I-nya 10. Kita bikin deh gitu ini ya. I min, oke, decrement, oke. I 10. I kurang dari 0. Benar atau salah? Salah kan? Pasti nggak akan keluar dia. Karena udah false di awal gitu. Tapi misalnya kita bikin di sini lebih dari, benar dong berarti. Ya enggak? Karena si I-nya itu 10 ya. 10 lebih daripada 0. True. Ya. Kali ya. Itu. Jadi kita harus lihat juga kondisinya itu gimana gitu. Kondisinya itu benar nggak sih sama dengan apa namanya nilai yang kita mau bandingin gitu. Ya, ini contoh yang decrement. Nah, sebenarnya variabel I ini itu bisa kita pakai di dalam si statement. Kita bisa taruh di statement looping ini ya, di dalam badan looping. Misalkan kita bikin I, bisa. Ya. Halo 10, halo 9, halo 8, halo 7, halo 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi variabel ini bisa kita manfaatin untuk misalkan perhitungan atau untuk indeks nantinya itu bisa. Jadi variabel ini bisa kita pakai. Intinya variabel yang ada di dalam bagian inisialisasi itu bisa kita pakai. Contoh ya misalnya atau di luar daripada bagian inisialisasi di sini, misalkan di sini itu juga bisa sebenarnya ya. Cuman bisa ini 0 dari si X, 100 dari Z ya. Cuman biasanya yang di dalam sini itu lokal aja gitu. Jadi si X ini nanti di sini nggak bisa dipakai lagi karena ya scope-nya cuma di dalam for ini aja. Lebih ke scope sih. Sedangkan si Z ini kan bisa dipakai di luar daripada looping. Tapi kalau misalkan si X ini cuma lokal. Intinya itu sih yang tadi decrement ya. Decrement itu yang tadi, ya tadi. Jadi kita harus lihat juga kira-kira apa namanya nilai yang kita mau bandingin di sini itu bentuknya kayak gimana. Gitu. Ini kita bisa manfaatin si I ya. Saat kita mau kali 2 gitu. I kali 2 berarti jadinya. Oh, enggak begitu ya. Kita kurungin ya, jangan lupa. Biar dia itu ngitung yang di dalam kurung dulu. Bisa nggak sih kayak gini? Oh, nggak bisa. Ini oh, bisa. Oke. Kalau misalkan kayak gitu harus pakai dot. $i kali 2. Nah, ini baru bisa. Dot spasi. Gitu ya. I-nya kan tadi kan kalau misalkan kita analisa ya yang tadi I-nya itu kan kalau misalkan kita pakai increment naik terus ya nih. Kalau kita pakai decrement itu nurun terus. Dari 10 karena di sini min ya, min 1 gitu ya. Minnya cuma 1 jadi 10 9 8 7 6 sampai ke angka 1. Karena kan di sini lebih daripada ya. Jadi nggak mungkin si I-nya itu jadi 0. Nah, ini 20 dari I yang pertama. I pertama kan 10 ya. 10 kali 2, 20.
terus 9, jadi kan turun kan di increment 9 dikali 2 18, 7 kali 2 7 kali 2 sih 8 kali 2 7 kali 2 seterusnya sampai ke 1 kali 2 gitu ya. Jadi si variabel i ini bisa kita manfaatin untuk perhitungan gitu. Ini kita bisa operasiin gitu ya. Misalnya ada mau tanya lagi, silakan. Yuk, ada yang mau tanyain? Udah paham penggunaan for? Yuk, sebelum moving ke looping selanjutnya. Ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini tadi langkah-langkahnya tadi ya udah ngerti ya. Oke, kita masuk ke while loop. Tadi kita udah masuk ke for loop, sekarang kita masuk ke while loop. Nah, di sini strukturnya itu beda dengan si for. Di while itu cuman punya satu bagian aja, yaitu kondisi. Gitu ya. Jadi misalkan di for loop kemarin for loop tadi itu yang di sebelah kiri dia punya 3 bagian, inisialisasi, kondisi, increment dan decrement. Sedangkan di while dia cuma punya satu kondisi aja. Satu kondisi lagi, satu bagian yaitu kondisi gitu ya. Aduh, libat-libat ngomongnya. Satu bagian yaitu kondisi. Jadi while ini dalam kurungnya itu cuma kondisi aja. Jadi dia cuma bisa nerima true atau false, bolehan gitu ya. Nah, sama kayak si for, selama kondisi yang ada dalam kurung ini itu true, dia bakal ngulang terus. Gitu ya. Contoh di sini. Sini ada variabel i sama dengan 0. Ini deklarasi di luar ya, karena deklarasi sama inisialisasinya di luar karena si while dia nggak punya bagian inisialisasi kayak for. Jadi kita bikin variabelnya, deklarasi dan inisialisasinya itu di luar while ini ya. Jadi dalam sini di luar while itu kita deklarasiin dan inisialisasi variabelnya. Ntar baru di sini di dalam kurung while-nya kita operasi ini. Yang nanti hasilnya adalah boolean true atau false. Contoh di sini i kurang dari 5 gitu ya. Jadi selama si i-nya itu kurang dari 5, si badan program ini bakal badan looping ini bakal ke eksekusi gitu ya. Echo hello ya. Nah, di sini increment di sini karena si while itu nggak punya bagian increment dan decrement, makanya kita pasang si increment itu setelah statement yang kita mau jalanin di dalam looping. Ya, sini i++. Nah, ini udah kelihatan nih arahnya alurnya. Misalnya tadi kan si for kan dari inisialisasi, kondisi, ntar ke badan looping baru ke increment, terus muter kondisi lagi, badan looping, increment gitu kan ya. Kalau si while itu dia cuma ngecek sini nih. Cek kondisinya. Kalau udah badan program. Udah terus begitu alurnya pasti. Jadi masuk ngecek kondisinya dulu. Kalau dia benar masuk ke dalam badan looping sampai bawah, nanti dia naik ke atas lagi ngecek lagi i-nya itu udah berubah belum, i-nya masih kurang dari 5 nggak, oh masih, looping lagi, ngecek lagi ke atas, oh masih kurang nih, looping lagi gitu. Sampai nanti si i-nya itu nggak kurang dari 5. Oke. Setelah sampai situ, sampai sini berarti kan kondisi daripada kondisi yang di sini itu false ya hasilnya. Makanya nanti dia bakal keluar dari looping.
gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya kita bikin di sini pakai while ya. Ini kita komen dulu. While kita deklarasi variabel i sama dengan 0 misalnya. I kurang dari 5. Echo hello. SI plus. Kita increment ya. Kita di sini coba pakai increment. Oke, nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 kali ya. Konsepnya sama. Kalau misalnya kita jabarin, dia tetap kayak gini juga sama langkahnya. Dari sini ke sini, ke sini, ke atas lagi, ke sini, ke atas lagi gitu, sampai false. Gitu ya. Ini juga sama, kita bisa manfaatin si variabel i ini untuk perhitungan yang lain. Kita mau langsung cetakkah di sini gitu ya, biar ada angkanya, atau kita mau perhitungan apa gitu, ngoperasiin sama misalkan SI di modulus 2 gitu contohnya ya. Jadi biar jadi kayak bilang bidar gitu 0101 apalah itu ya. Contoh. Ya, jadi si variabel i ini itu bisa kita manfaatin juga kalau memang butuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mas, mau nanya Mas. Ya, silahkan. Kalau tadi itu kan kita di for bisa kita inisialisasi langsung ya di dalam loopingnya. Ya, apa nilai awalnya. Kalau di while ini bisa kayak gitu? Di while bisa atau enggak kita inisialisasi nilai awalnya itu di dalam inisialisasi. Iya, jatuhnya inisialisasi di dalam nilai bagian mana? Di dalam kondisinya. Di dalam kondisi. Kan tadi kan kita for terus i baru kita bisa kita kasih nilai i sama dengan 0. Tapi kalau di while ini kan di contoh yang Mas buat i-nya ditaruhnya di i sama dengan berapanya kan di luar while. Kalau kita bikin di dalamnya bisa kan? Kita bikin di dalamnya bisa sih. Cuman dia nanti ngerubah si nilai ini apa gitu. Soalnya kalau misalnya kita inisialisasi dia di dalam sini gitu ya. Ada sebenarnya ini cara yang mantap sih menurut saya. Cara yang mantap buat salah. Bisa, cuma nilai i ini pasti 0 terus. Ya sih. Nilai i ini pasti 0 terus, nggak akan berubah. Pasti nanti dia ngelooping terus. Walaupun dia emang udah di plus gitu ya. Jadi apa? Yang di dalam kurung itu khusus apa ya, pembandingnya aja, nggak boleh ada yang lain, nggak ada segmen-segmen aja. Bisa, boleh. Selama itu masih logis gitu. Maksudnya masih masuk akal. Intinya gini. Intinya hasil daripada ini, pokoknya mau dioperasin gimana pun gitu ya. Hasilnya adalah true atau false gitu aja. Mau dia di dalamnya ada inisialisasi, mau dia dikasih operasi apa, dijumlahin, dikaliin, hasilnya harus true atau false. Misalnya ya, sini saya inisialisasi satu deh sini. I kali 2. Saya doang ya, 10. Bisa. Jadi gini. Maksud daripada i sama $i sama dengan
$i kali 2 itu maksudnya jadi nilai daripada ini, karena kan dikurungin ya. Jadi nilai daripada ini tuh nanti dibandingin sama si 10 ini. Atau gini deh gampangnya ya. Kalau misalnya tadi 0 ya. Nah, kan $i sama dengan 0. Karena ini dikurungin, nanti yang ngegantiin ini untuk dibandingin kurang dari sama dengan 10 itu adalah si 0 ini. Jadi nanti yang ini adalah nilainya 0. Misalnya kita bikin 2, ya udah berarti nilainya 2 di sini. Intinya bergantung daripada nilai daripada si i-nya. Kalau kita masukinnya 5, berarti nanti 5 kurang dari 10 gitu. Di gampangnya inilah gitu ya. Ini saya blok gitu. 5 kurang dari 10 gitu aja gampangnya. Kalau misalnya memang inisialisasinya ada di sini. Gitu. Oke, Mas. Mungkin kalau misalkan bentuknya dia sejenis pointer gitu ya, itu mungkin bisa kita bikin inisialisasinya di dalam. Contoh yang di PHP yang mungkin dia itu bentuknya kayak pointer gitu ya, penunjuk. Ada yang namanya tuh kayak file reader, file IO. Nah ini kemungkinan nih, file IO ini mungkin kita bikin inisialisasi di dalam while. Atau pada saat nanti kita pakai MySQL nih, kita akses database gitu ya, itu kemungkinan juga kita bisa inisialisasi variabel di dalam kondisi kayak gini gitu. Karena kalau misalkan kita cuman inisialisasi si variabel itu pakai data yang statis gitu ya, yang nggak bisa berubah-berubah secara otomatis, pasti nanti ya gini terus, statis terus pasti. Kalau misalnya kita mau inisialisasi variabel yang maksudnya inisialisasi variabel di dalam kondisi, kita harus bikin nilai daripada si variabel yang kita mau inisialisasi ini itu harus dinamis atau ngerubah nilai si i-nya ini gitu. Ada mau tanya lagi silakan. Mau tanya lagi ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutin lagi. Tadi hasilnya kayak tadi ya, misalnya di sini 5 berarti 5 kali. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya deh, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya. Kira-kira gimana caranya mempersingkat si codingan ini biar lebih efisien gitu kelihatannya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di yang for yang sebelumnya tadi kita bahas, sempat kan kita rubah-rubah gitu konstruksinya. Kita oprek-oprek lah gitu ya, kita rusakin. Nah sekarang gimana, kira-kira dari while ini ada yang bisa dirubah nggak biar lebih efisien atau biar lebih kelihatan lebih padat gitu? Kalian tahu bagian mana harus dirubah? Maksudnya gimana, Mas? Ngurangin baris gitu misalnya? Salah satunya. Atau mungkin bikin lebih efisien, bacanya lebih enak. Ya terserah, intinya gitu. Entah ngurangin baris atau nanti dia itu prosesnya emang lebih cepat atau bacanya lebih gampang. Silahkan berpendapat aja. Kira-kira gimana caranya? Kalian tahu?
Oke Mas, kalau nggak ada yang mau jawab, saya mau nyoba Mas. Boleh, silakan. Baris 36 dihapus, terus plus-plusnya pindahin ke depan I, tapi Oke. di baris 34, bukan di baris Gini gitu ya. 33. Enggak, plus-plusnya di depannya. Sini gitu. Yoi. Kan dicek dulu kan? Oke. Tunggu, dicek dulu baru ditambahin. Tapi kalau ditambahin kan tembus. Kalau plus-plusnya di belakang tembus Mas, tar sampai 5. Mana? Satunya kesebut sih. Berarti ini nanti hasilnya berapa kali keluarnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti. 4. Kita lihat ya. 4 kali. Yap. Betul Ini jadi lebih efisien ya codingannya. Maksudnya lebih enak ngeliatin juga. Ya, lebih compact gitu ya. Lebih padat gitu. Misalnya Compact tapi hasilnya miss 1. Sama. Di sini harusnya. Bandingin dulu baru ntar dijumlah. Oh iya sama sih, jadi 5 ya. Iya. Dari 0, kalau dihitung dari 0 jadi 5. Nah itu. Ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Bisa, tapi saya bingung mempertanggungjawabkannya. Kalau baris 33 itu sebenarnya bisa dihapus. 33 ini. Iya. Terus? Tapi saya bingung, yang mau di replace atau yang ditambahin yang mana? Nah ya. Kalau dihilangin ntar bingung apa yang mau ditambahin. Gimana cara declare-nya tapi nggak bikin infinite loop gitu. Ayo. Ayo yang lain. Gue udah nyumbang atau tuh. Hapus baris 37. 37, 36 ya tadi. 36. Nggak ada yang mau nombok nih. Ayolah yang pinter-pinter. Jangan sampai gue sebut nama nih. Apa kita pakai roulette? Roulette lagi. Gila sih itu. Itu jahat emang, permainan terjahat dari BLI itu. Oke. Misalkan nggak ada, oke. Ada ini satu aja dulu. Nanti cari lagi. Left. Apa deh? Waduh. Menyerah dia tampaknya. Ke gitu ya. Ini salah satu contoh yang kalau misalnya gimana caranya kita berarti ngompres gitu ya. Bikin compact codingan atau mungkin lebih efisien gitu ngelihatnya. Kita bisa pakai ini. Intinya kita oprek-oprek aja lah. Ada struktur A, kita coba oprek-oprek kasih apa, dikurangin apa gitu. Oh, saya tahu Mas. Saya dapat nih. I-nya kurungin dulu. Sini. Di baris 34-nya. Yoi. Gini gitu. Terus di dalam kurungnya tambahin sama dengan I sama dengan 0. Sini. Yoi. Terus? Bisa nggak tuh pertanyaannya? Nggak sih kayaknya. Soalnya apa yang di plus plus sama dia? Ya? Di sini yang di plus plus pasti nilai nih, bukan variabel. Kalau misalkan di sini dia returnnya variabel pasti bisa, karena di sini dia returnnya nilai, nggak akan bisa. Kalau incrementnya diganti masih memenuhi syarat gak sih? Masih. Di mana maksudnya? I sama dengan tunggu, itu tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi saya mau usul I sama dengan I plus 1, tapi itu tidak menyelesaikan masalah karena I-nya masih I-nya belum dideklarasikan. Gitu. Nah itu. Oke. Nah, itu. Oke deh. Udah, coba dipikirin dulu. Oke, itu ya kira-kira untuk while. Sampai sini nggak ada yang mau tanya nih ya. Oke, misalnya nggak ada, kira-kira itu.
Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita coba bahas yang terakhir nih. Nah, di sini ada do while. Kira-kira masuk nggak ya ini? Udah malam kayak gini. Oke, ini do while sedikit ya. Mungkin nanti besok kita coba review lagi deh. Sini kita coba bahas dulu sedikit do while. Do while ini itu sama kayak while, dia cuman punya satu bagian aja, yaitu kondisi. Bedanya adalah di sini dia jalan dulu, looping dulu sekali, baru dia ngecek. Jadi langkahnya adalah badan programnya dulu yang jalan nih. Sekali gitu ya. Do dulu, dia ngedo dulu. Pokoknya do dulu, lakuin aja dulu gitu. Baru nanti di sini ngecek sama dia. Gitu. Jadi lakuin dulu si badan loopingnya. Nanti dicek di sini. I-nya itu kurang dari 5 enggak gitu. Atau misalnya kita coba bisa analogian gitu ya. Dia apa namanya? Keluar rumah dulu, baru ngecek pintunya itu kebuka atau tutup gitu. Jadi misalnya kita lihat di while kan kayak dia ngecek dulu, oh pintunya ketutup, oh ya udah buka deh gitu. Nah, kalau misalnya ini enggak, kalau misalkan ini dia keluar rumah dulu gitu, baru ngecek pintunya itu ketutup atau kebuka gitu. Kalau misalnya masih ketutup, langsung dobrak gitu, baru lihat, oh pintunya ketutup tuh. Ya, nah ini, pokoknya intinya do while itu dia looping dulu sekali, pokoknya sekali aja, baru nanti di sini cek sama dia, i-nya itu kurang dari 5 atau enggak, gitu. Oke, ini ya, kita coba ya do while. Coba do while, ini kita komen dulu. Saya di sini ada i sama dengan 0, do while. Misalkan kita echo hello. While $i itu kurang dari sama dengan 5, kurang dari 5 gitu istilahnya. Misalkan di sini kita pakai ini ya yang lebih enak ya. Kita langsung di sini aja plus-plusnya gitu. Atau biar lebih enak bacanya, biar lebih kelihatan langkahnya gitu ya. Kita pakai gini. Ini ya, 1 2 3 4 5. Tetap 5 ya. Cuman gimana kalau misalkan dia kondisinya salah di sini? Ya nggak? Karena tadi kan katanya bilangnya jalan sekali. Jadi dia nggak peduli nih kondisinya itu salah atau benar, yang penting dia jalan sekali dulu. Misalkan di sini kita bikin i-nya itu lebih daripada 5. Pasti false kan? Ya nggak? Pasti false. Jadi kita refresh. Nah, pasti dia jalan sekali. Jadi dia jalan sekali dulu pasti di sini. Baru ntar dia ngecek nih. Oh false tuh, berarti nggak usah looping lagi gitu. Tapi misalnya dia true, looping lagi, dia lanjutin loopingnya. Kalau misalkan dia false, dia pasti jalan sekali dulu. Gitu ya. Bedanya tuh while dengan do while. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Nah, mungkin materi kita hari ini sampai situ dulu. Ya, mungkin coba dijajal-jajal latihan-latihan yang saya udah kasih sebelumnya ya. Itu juga bisa itu pakai ini juga ya, pakai apa namanya? Control flow. Pakai si ini nih. Control statement maksudnya. Looping dan juga decision making. Jadi itu bisa dicoba-coba karena udah dipelajari gitu ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyain? Boleh. Sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Yo yang nanya. Kalau nggak nanya dikasih tugas loh. Nggak, bohong. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada nih. Benar. Oh iya, saya lupa sesuatu loh. Waduh, udah SWOT nih. D4. Oke. Sedikit ya.
Ini mungkin agak sedikit tambahan sedikit sih. Jadi di sini itu kita bisa bikin loopingnya itu nested. Saya lupa satu. Namanya nested looping. Nested loop itu berarti loop di dalam loop. Gitu ya. Ada looping di dalam looping. Nah, bisa bikin lagi di sini for gitu ya. Misalkan dengan jumlah yang sama gitu ya. Ini sama dengan 0. Ini keluar daripada 5 plus. Kita samain ini misalnya. Ini bergantung kebutuhan ya. Hello. Hasilnya 2 kali lipat daripada lah. Oh iya, SI di sini lupa ya. Ini nggak usah I lagi, tapi misalkan X gitu ya. Karena misalnya I nanti ketambah sama ini gitu. Nah, 2 kali lipat. Enggak sebenarnya di sini nyataknya adalah 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 24 25. Berarti 5 kali 5 ya. Nah, berarti di sini jumlah ini dikali jumlah ini gitu. Jumlah looping ini dikali jumlah looping ini. Hasilnya adalah ya jumlah banyaknya ini looping. Atau kita bisa buat yang lebih menarik gitu. Misalkan gitu. Agak menarik ya sedikit. Atau ini lebih menarik lagi nih. Ini di kampus sering kan ya, bikin segitiga, bikin apa gitu ya. Nah ini pakai nested loop. Oke, mungkin ini kita bahas nanti cara kerjanya kan gimana gitu ya. Tapi ini sebagai tambahan aja bahwa ada namanya itu nested loop, looping di dalam looping. Gitu. Oke, silakan ada yang mau tanyain di sini. Yuk, ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada yang mau tanya nih. Oke deh, mungkin udah ngantuk kali ya jam segini. Udah capek kali ya. Oke. Kalau misalnya memang nggak ada yang mau ditanyain, mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanya, boleh di chat di grup, atau kalau misalkan enggak, boleh langsung chat ke saya. Oke, untuk materi malam kali ini gitu, cukup selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Mas. Sama-sama.